Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari video saya yang kemarin. Sebenarnya tahap-tahap utama dalam dalam analisis data kuantitatif itu sebenarnya ada 7 tahap. Dan yang kemarin saya kan cuma menjelaskan 3 tahap saja. Kayak yang pertama itu kan tahap apa? Checking and organizing data. Dan yang kedua itu kemarin ada coding data, dan yang ketiga itu ada entering data into a computer program. Sebenarnya tahap utama dalam analisis data kuantitatif itu ada 7, jadi saya kurang 4. Nah, tujuan video saya yang kali ini untuk menjelaskan kekurangan dari video saya kemarin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke tahap yang keempat, screening and cleaning data. Nah, di tahap ini itu bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang dimasukkan. Nah, di sini peneliti itu harus memastikan bahwasanya tidak ada kesalahan input atau nilai yang nantinya itu bisa berakibat bisa mengganggu hasil akhir dari analisis. Nah, misalnya dalam kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5, jika ada skor 11, maka itu dianggap error. Nah, tujuan dari screening dan cleaning data ini ya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang nomor 5. Kalau tadi tahap nomor 4 itu kan untuk memastikan bahwasanya data yang dimasukkan itu akurat. Nah, kalau tahap yang nomor 5 ini, ya ini untuk memastikan bahwasanya data di instrumen yang digunakan itu konsisten dan dapat dipercaya. Dan juga di tahap ini juga untuk memastikan bahwasanya hasil yang diperoleh itu bukan dari kesalahan dalam alat ukur seperti itu atau instrumen. Nah, umumnya di tahap ini itu diuji dengan koefisien Cronbach alpha atau untuk kuesioner dan tes. Tapi kalau yang kedua ini ya, ini Cohen's cup, ini untuk penilaian antar writer. Oke, setelah tahap 4 dan 5, sekarang kita masuk ke tahap yang ke-6, yakni reducing data. Nah, tahap ini dilakukan ketika jumlah data itu terlalu banyak atau rinci. Juga di tahap ini bertujuan untuk menggabungkan item yang mengukur aspek serupa itu menjadi satu skor atau sub skala komposit atau rata-rata, serta menghapus item yang tidak relevan. Lebih tepatnya, tahap ini itu bertujuan untuk menyederhanakan data tapi tanpa mengubah mana yang. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yakni performing inferential statistic. Lebih tepatnya ini merupakan tahap kesimpulan. Nah, di tahap ini itu bertujuan atau digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Kayak seperti menggunakan t-test atau ANOVA, atau juga bisa korelasi. Ini untuk menguji hipotesis dan signifikan hasil seperti itu. Lebih tepatnya tujuan dari tahap ini ya ini untuk menarik kesimpulan ilmiah dan menganalisis temuan ke populasi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.